wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ainur Cahyati. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengolahan informasi dalam memori manusia dan penerapan program pembelajaran dengan kecerdasan ganda atau multiple intelligence. Mungkin sebagian teman-teman sudah mengetahui materi ini. Dan untuk teman-teman yang belum mengetahui, wajib nonton ya penjelasan berikut. Teori pengolahan informasi dalam memori manusia dan penerapan program pembelajaran dengan kecerdasan ganda atau multiple intelligence. Sebelumnya, kita harus memahami apa itu pemahaman. Pemahaman adalah kesanggupan untuk mendefinisikan, merumuskan kata yang sulit dengan perkataan sendiri. Menurut Benjamin S. Bloom, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu. Setelah sesuatu itu diketahui dan diingat, seseorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan bahasa sendiri. Kegiatan pemahaman siswa yang pertama, mengartikan. Yang kedua, memberikan contoh. Yang ketiga, mengklarifikasi. Yang keempat, menyimpulkan. Yang kelima, menduga. Yang keenam, membandingkan. Yang ketujuh, menjelaskan. Dan yang kedelapan, metode diskusi. Selanjutnya, kita ke efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung, respon siswa terhadap pembelajaran, dan penguasaan konsep siswa. Untuk mencapai suatu konsep pembelajaran yang efektif dan efisien, perlu adanya hubungan timbal balik antara siswa dan guru untuk mencapai suatu tujuan yang secara bersama. Selain itu, juga harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah, sarana dan prasarana, serta media pembelajaran yang dibutuhkan untuk membantu tercapainya seluruh aspek perkembangan siswa. Adapun faktor efektivitas pembelajaran menurut John Carroll, yang pertama, attitude, yaitu sikap. Yang kedua, ability to understand instruction, yang artinya kemampuan untuk memahami instruksi. Yang ketiga, perseverance, yang artinya ketekunan. Yang keempat, opportunity, yang artinya kesempatan. Dan yang kelima, quality of instruction, yaitu kualitas instruksi. Golongan yang berpengaruh penting terhadap efektivitas belajar siswa. Yang pertama, peran guru dalam efektivitas belajar siswa. Seorang guru merupakan salah satu komponen utama pendidikan selain peserta didik dan tujuan pendidikan. Seorang guru berperan seperti fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Yang kedua yaitu peran orang tua dalam efektivitas belajar siswa. Menurut Mariana, keluarga adalah pendidik pertama bagi anak, dan orang tua memiliki pengaruh terhadap perhatian anak, nilai-nilai belajar, konsep, emosi, dan ide-ide. Mereka memiliki hak dalam mempengaruhi pendidikan anak. Yang ketiga yaitu peran masyarakat dalam efektivitas belajar siswa. Masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keberhasilan pendidikan, karena dengan adanya perlibatan masyarakat dalam dunia pendidikan akan lebih memudahkan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan secara optimal. Teori pembelajaran dalam pengolahan informasi ada dua. Yang pertama, teori kognitif, dan yang kedua, teori teknik penyebutan sebagian. Teori pemrosesan informasi kognitif ini dipelopori oleh Robert M. Gardner. Asumsinya adalah pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Pembelajaran merupakan keluaran pemrosesan informasi yang berupa kecakapan manusia. Dan teori kognitif ini terbagi juga menjadi tiga. Yang pertama teori template, yang kedua teori ciri, dan yang ketiga teori struktural.
Teori teknik penyebutan sebagian terbagi menjadi dua model. Yang pertama model Sperling dan yang kedua model Rumelhart. Selanjutnya yaitu proses pengolahan informasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama perekaman atau encoding, yang kedua penyimpanan atau storage, yang ketiga pemanggilan kembali atau mengingat kembali retrieval. Pada tahap perekaman atau encoding ini terbagi menjadi tiga proses. Yang pertama proses visual code, yang dimana proses visual code ini ditentukan berdasarkan apa yang dilihat, dan visual code ini bersifat lemah dan mudah hilang. Yang kedua yaitu auditory code, di mana auditory code ini ditentukan berdasarkan apa yang didengar. Auditory code ini bersifat cenderung lemah dan mudah hilang, namun paling banyak digunakan saat berinteraksi. Dan yang ketiga, semantik code, di mana semantik kode ini ditentukan berdasarkan makna dari ucapan, bersifat kuat dan tidak mudah hilang. Artinya, dalam pemrosesan informasi, kita tidak hanya melihat atau mendengar saja, kita perlu melihat, mendengar, dan mengucapkan kembali, pertanda bahwa kita sudah memahaminya. Pada tahap penyimpanan atau storage, ini terbagi menjadi tiga proses. Yang pertama, proses pertama yaitu sensory storage, di mana proses ini merupakan tempat penyimpanan sementara kesan dari hasil penginderaan untuk menunggu pemrosesan selanjutnya. Sensory storage ini bersifat sementara sehingga biasanya memiliki kapasitas besar namun sangat mudah hilang. Yang kedua yaitu short term memory, di mana memori jangka pendek, informasi yang disimpan sesaat dan kemudian tidak dapat dipanggil kembali. Yang ketiga yaitu long term memory, di mana informasi yang diingat dalam suatu yang relatif panjang atau lama. Memori jangka panjang ini bisa terjadi karena suatu informasi sering digunakan. Dengan demikian, penggunaan memori jangka pendek yang berulang-ulang akan menyebabkan memori jangka panjang. Tahap mengingat kembali atau retrieval ini terbagi menjadi dua proses. Yang pertama, proses recognition, di mana proses ini memanggil informasi kembali dengan menggunakan petunjuk atau objek yang berkaitan dengan informasi memori. Dan yang kedua yaitu recall, yang dimana proses ini memanggil informasi kembali tanpa menggunakan petunjuk atau objek. Yaitu penerapan program pembelajaran dengan kecerdasan ganda. Seperti yang kita ketahui, semua orang memiliki struktur otak yang sama, hanya saja intelijensi itu tidak terasah dengan baik. Untuk itulah, sebagai seorang guru atau pendidik perlu mengembangkan strategi pembelajaran dengan mengimplementasikan kecerdasan majemuk. Dan setiap anak itu memiliki kecerdasan dan kemampuan yang berbeda dalam memahami sebuah mata pelajaran. Seorang guru atau seorang pendidik tidaklah boleh memaksakan siswanya untuk memahami setiap pelajaran dengan pemahaman yang sama dan sempurna dengan satu takaran kecerdasan, sebab keadaan anak dalam satu kelas berbeda-beda. Dengan segala macam keadaan siswa, kewajiban seorang pendidik adalah mengakui keberadaannya dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Seorang pendidik harus mengakui dan harus menghargai bakat dan hasil karya siswa-siswanya. Kecerdasan majemuk siswa terbagi menjadi 8. Yang pertama, kecerdasan linguistik atau bahasa. Yang kedua, kecerdasan spasial atau pitch to smart. Yang ketiga, kecerdasan matematis atau logic smart. Yang keempat, kecerdasan kinestetis. Yang kelima, kecerdasan musik. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Dan yang terakhir, kecerdasan naturalis. Materi yang sudah dijelaskan sudah selesai nih. Saatnya saya untuk undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.